Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami akan menjelaskan mengenai Ganesha endapan sedimen yang beranggotakan saya Namira Windia dengan NIM 03021382429101 dan rekan saya. Nama saya Chris Jonathan Malau dengan NIM 03021 28242 9071. Nama saya Filipino Emmanuel dengan NIM 03021282429027. Saya Prema Tondang dengan NIM 030212824290. Saya Mangaras Lagian dengan NIM 030212824290044. Dan saya Satria Saragesitio dengan NIM 0302 1382 429 111. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama apa itu endapan sedimen yang akan dijelaskan oleh rekan saya Chris Jonathan Malau. Kepada Chris disilahkan. Ya, jadi apa itu endapan sedimen adalah endapan mineral yang terbentuk melalui akumulasi sedimen di permukaan bumi atau di dekat permukaan bumi dan mengandung berbagai mineral termasuk biji logam, batu bara, dan mineral industri. Kalau untuk proses pembentukan batuan sedimen itu dapat terbentuk melalui akumulasi dan penyemanan partikel mineral atau bahan organik yang diangkut oleh air, angin, atau es. Diklasifikasikan menjadi endapan sedimen plastik, kimia, dan organik. Adapun jenis-jenis endapan sedimennya itu endapan sedimen plastik, endapan sedimen kimia, dan yang terakhir endapan sedimen organik. Selanjutnya ada materi mengenai proses pembentukan sedimen yang akan dijelaskan oleh rekan saya Eprem Matandang. Kepada Eprem dipersilahkan. Baik, untuk proses pembentukan sedimentasi merupakan serangkaian tahapan di mana material dari permukaan bumi yang terdiri dari partikel-partikel padat diangkut oleh elemen-elemen alami seperti air, angin, atau es, dan akhirnya mengendap di suatu tempat. Proses ini sangat penting dalam geologi karena dapat menghasilkan lapisan-lapisan sedimen yang bisa menjadi sumber informasi tentang kondisi masa lalu lingkungan bumi. Adapun tahapan umum dalam proses pembentukan sedimen, yang pertama ialah erosi. Erosi merupakan proses pertama dalam pembentukan sedimentasi. Dalam tahap ini, batuan dan material lain yang ada di permukaan bumi dihancurkan dan dihanyutkan oleh agen-agen seperti air, hujan, angin, atau glasier. Erosi ini mengakibatkan batuan pecah menjadi fragmen yang lebih kecil seperti pasir, kerikil, dan lumpur. Proses erosi ini dapat terjadi melalui pengikisan oleh air sungai, aliran glasier, atau angin yang berkecepatan tinggi. Dan tahapan yang kedua ialah transportasi. Partikel-partikel yang mengalami erosi akan terbawa oleh agen transportasi seperti air, yang di dalamnya sungai, aliran air hujan, gelombang laut, dan angin yang antara lain di daerah kering atau gurun atau glasier. Dalam proses ini, partikel-partikel yang lebih ringan dan lebih kecil akan terbawa jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan partikel yang lebih besar atau yang lebih berat. Dan tahapan yang ketiga ialah pengendapan. Setelah material transportasi sejauh mungkin, akhirnya material tersebut akan mengendap di suatu tempat. Pengendapan terjadi ketika energi dari agen transportasi menurut misalnya aliran air atau angin melambat, sehingga partikel yang terbawa tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dalam bentuk suspensif. Yang keempat ialah kompaksi dan sintering. Lapisan sedimen yang lebih baru akan menekan lapisan yang lebih tua di bawahnya, yang menyebabkan proses kompaksi. Kompaksi ini mengurangi ruang pori antar partikel dan meningkatkan kepadatan sedimen. Dengan waktu, mineral dalam lapisan-lapisan tersebut bisa mengalami perubahan kimiawi dan menjadi lebih padat. Proses ini disebut dengan sintering. Dan tahapan yang kelima atau yang terakhir ialah perubahan menjadi batuan sedimen. Setelah proses kompaksi dan sintering berlangsung cukup lama, lapisan sedimen tersebut akan menjadi keras dan berubah menjadi batuan sedimen. Ini bisa terjadi melalui proses litifikasi, yaitu proses pengubahan material sedimen menjadi batuan padat akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Demikianlah tahapan dalam proses pembentukan batuan sedimentasi.
Selanjutnya akan menjelaskan mengenai lingkungan pengendapan sedimen yang akan dijelaskan oleh Philip Ridho Immanuel. Kepada Philip, disilakan. Baiklah, selanjutnya adalah lingkungan pengendapan sedimen. Lingkungan pengendapan sedimen adalah karakteristik dari suatu tatanan atau sistem geomorfik dengan proses fisik, kimia, dan biologi berlangsung akan menghasilkan suatu jenis endapan sedimen tertentu. Setiap unit geomorfologi tersebut memiliki proses fisik, kimia, dan biologi dengan karakteristik proses dan intensitas berbeda. Permukaan bumi mempunyai morfologi yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, lembah, sungai, pedataran, padang pasir, atau desert, delta, sampai ke laut. Dengan analogi pembagian ini, jenis-jenis lingkungan pengendapan sedimen meliputi yang pertama yaitu lingkungan terestrial. Lingkungan ini berada di daratan dan mencakup berbagai jenis pengendapan yang terjadi di sungai, danau, gurun, dan es. Yang mencakup yang pertama yaitu sungai atau fluvial. Sungai merupakan lingkungan pengendapan yang sangat dinamis. Sedimen umumnya terbawa oleh aliran air yang bergerak. Jenis sedimen yang terbentuk bisa berupa kerikil, pasir, lumpur, dan lanau yang diendapkan tergantung pada kecepatan aliran air. Ketika aliran air melambat, partikel yang lebih besar atau kerikil dan pasir cenderung mengendap lebih cepat, sementara lumpur atau silt akan terbawa lebih jauh. Yang kedua, danau atau lakustrine. Endapan di danau umumnya lebih halus seperti lumpur dan lanau, karena aliran air di danau cenderung lebih tenang dibandingkan di sungai. Proses pengendapan di danau menghasilkan lapisan-lapisan sedimen yang lebih halus dan seringkali berlapis. Yang ketiga adalah gurun atau desert. Proses pengendapan dipengaruhi oleh angin. Endapan di gurun umumnya terdiri dari pasir, terutama bentuk pasir yang membentuk bukit pasir atau barcang yang terbawa oleh angin. Selain itu, di gurun juga bisa terbentuk endapan evaporit atau garam dan mineral lain yang mengendap karena penguapan air. Yang keempat yaitu glasier atau glasial. Endapan ini terdiri dari material kasar seperti batu besar atau moraine hingga partikel halus yang terangkat dan terbawa oleh pergerakan es. Ketika glasier mencair, material yang dibawa akan mengendap dalam bentuk endapan glasial. Yang kedua ini ada pesisir dan laut. Lingkungan pesisir dan laut juga merupakan tempat utama pengendapan sedimen, dengan variasi besar tergantung pada kedalaman air, energi gelombang, dan jarak dari pantai. Lingkungan ini meliputi yang pertama yaitu pantai atau coastal. Di pantai, gelombang laut menggerus dan mengendapkan sedimen di sepanjang garis pantai. Sedimen yang terbentuk bisa berupa pasir ataupun kerikil. Proses pengendapan pantai sering dipengaruhi oleh perbedaan energi gelombang yang mempengaruhi ukuran partikel yang terendap. Yang kedua yaitu delta. Terbentuk di ujung sungai yang mengalir ke laut atau danau. Di sini, aliran air sungai yang membawa sedimen akan melambat ketika memasuki perairan yang lebih tenang. Sedimen yang terbawa akan mengendap membentuk delta yang seringkali terdiri dari pasir, lumpur, dan juga lanau. Yang ketiga yaitu shallow marine atau laut dangkal. Proses sedimentasi dipengaruhi oleh arus laut yang lebih kuat dan kehadiran organisme laut yang bentuk endapan karbonat. Di sini, endapan karbonat seperti kalsium karbonat dari kerangka organisme laut atau terumbu karang, kerang, dan juga lain sebagainya sering ditemukan. Endapan lainnya bisa berupa pasir dan lumpur yang terbawa oleh arus. Yang keempat itu ada deep marine atau laut dalam. Endapan yang terbentuk biasanya sangat halus seperti lumpur, pelagi. Endapan ini berasal dari partikel halus yang terbawa oleh arus laut atau materi organik dan organisme laut yang mati. Di lingkungan ini, proses pengendapan seringkali sangat lambat dan menghasilkan lapisan-lapisan yang sangat tipis. Baiklah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai klasifikasi endapan sedimen yang akan dijelaskan oleh Mangara Sagian. Kepada Mangara, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan klasifikasi dari endapan sedimen. Di sini terdapat beberapa dari klasifikasi endapan sedimen. Sebelumnya,
Klasifikasi endapan sedimen dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti asal-usul, ukuran partikel, dan komposisi. Dalam geologi, endapan sedimen umumnya dibagi menjadi berbagai kategori yang mencerminkan karakteristik fisik dan asal-usul material tersebut. Di sini terdapat klasifikasi endapan dari sedimen berdasarkan kriteria yang sering digunakan. Yang pertama, berdasarkan asal-usul dan dari pengendapan. Endapan sedimen dapat dibedakan berdasarkan proses yang mengarah pada pembentukan dan pengendapan material tersebut. Klasifikasi ini mengacu pada 3 kategori utama, yaitu endapan plastik, endapan kimiawi, dan endapan organik. Yang kedua ada berdasarkan ukuran partikel. Endapan sedimen dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran partikel yang menyusunnya. Ini mencakup rentang dari partikel kasar seperti kerikil hingga partikel halus seperti lumpur dan silit. Klasifikasi ini dikenal dengan istilah fractions atau fraksi ukuran. Yang terakhir yaitu berdasarkan komposisi mineral. Klasifikasi ini mengacu pada komponen mineral utama yang ada dalam endapan sedimen. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai contoh endapan sedimen yang akan dijelaskan oleh Satria Saragisitio. Kepada Satria disilakan. Jadi di sini ada endapan sedimen. Yang pertama itu ada endapan laterite bauxite. Endapan laterite bauxite ini terbentuk dari batuan yang memiliki kadar aluminium tinggi dan kadar besi rendah melalui proses laterisasi. Jadi proses laterisasi ini merupakan proses pertukaran suhu secara terus-menerus sehingga batuan mengalami pelapukan. Lalu yang kedua ada endapan batu bara. Endapan batu bara terbentuk dari pengendapan bahan organik di rawa, delta, sungai, atau danau yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Jadi setelah pembentukan itu, batu bara ini terbagi menjadi beberapa kualitas. Jadi kualitas yang paling rendah itu dimulai dari lignit, lalu ada subbituminus, bituminus, dan antrasit sebagai kualitas yang tertinggi. Sebagian besar kualitas batu bara di Indonesia diklasifikasikan dari batu bara lignit hingga batu bara bituminus. Kualitas batu bara sangat dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan proses pembentukannya, yaitu pada saat bahan organik mengalami proses sedimentasi. Lalu yang ketiga ada endapan pasir besi. Jadi endapan pasir besi ini merupakan hasil rombakan batuan yang mengandung unsur besi yang diangkut oleh air dan terakumulasi di cekungan sedimen. Jadi setelah mengalami proses tersebut, kemudian terakumulasi pada suatu cekungan sedimen. Pada endapan primer, akumulasi unsur besi sangat berhubungan dengan sifat-sifat kimia dari magma dan proses magmatisme yang terjadi. Sedangkan pada endapan sekunder, khususnya pasir besi, kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh keterdapatan bahan batuan sumber, media transportasi, cekungan pengendapan, dan proses geologi. Umumnya, mineral pembawa besi yang terkandung di dalam endapan pasir besi berasal dari batuan sumber berupa batuan basaltik dan andesitik vulkanik. Oke, selanjutnya mengenai eksplorasi dan eksploitasi endapan sedimen, di mana eksplorasi ini adalah tahap pertama dalam pencarian dan pemetaan sumber daya alam di endapan sedimen. Metode dari eksploitasi endapan sedimen didasarkan pada jenis endapan, kedalaman, dan lokasi deposit, serta teknologi yang tersedia. Eksplorasi ini termasuk dalam survei geologi, geofisika, dan geokimia, serta pengambilan sampel dan uji laboratorium. Sedangkan eksploitasi ini adalah penambangan terbuka, penambangan placer, dan dragging disesuaikan dengan jenis endapan dan kedalaman lokasi pengendapan. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak lingkungan dan pencegahan yang akan dijelaskan oleh Chris. Kepada Chris disilakan.
Nah, baik, selanjutnya ada dampak lingkungan dan cara pencegahannya. Nah, untuk dampak lingkungannya itu, yang pertama, meningkatkan kekeruhan air. Yang kedua, menutupi habitat alaminya. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur dan ekosistem. Ada juga untuk pencegahannya, yang pertama, pemeliharaan dan pembersihan saluran air. Yang kedua, penghijauan atau reboisasi. Dan yang terakhir, perawatan ekosistem laut secara berkala. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dan saran yang dapat kami ambil dari materi yang telah kami sampaikan. Yang pertama, kesimpulan, setelah kami menyampaikan materi ini, kita bisa memahami mengenai Ganesha. Contohnya, eksplorasi, eksploitasi, serta dampak dan penanggulangan endapan sedimen sangat penting untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk kedepannya, diperlukan lebih banyak penelitian mengenai karakteristik endapan sedimen, serta pengembangan teknologi yang dapat membantu dalam eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekian dari kami, dan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.